Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ada sepasang pengantin yang saya bawa ini. Kalau orang di kampung zaman dulu, seorang perempuan ditanya oleh orang tua, "Kamu nikah sama itu, mau nggak?" Dia malu-malu menjawab, "Ah, bisa aja bapak ini. Gimana bapak ini, ikut bapak saja," sambil tersenyum tersipu. Lalu ditanya lagi, "Kamu kawin sama itu mau nggak?" Bapak ini membuat malu saja, dia tersipu, tidak menjawab. Yang ketiga kali ditanya lagi, "Mau nggak kamu?" Bapak ini dan kemudian tidak pernah menjawab karena gembira, karena dijodohkan dengan orang yang memang diimpi-impikan. Maka perkawinan menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi pasangan itu yang masih malu-malu karena tradisi zaman dulu, tradisi di mana orang menjaga diri, menjaga image, menjaga tentu saja kehormatan. Saudara-saudari yang terkasih, ditanya 3 kali, malah bangga dan senang. Karena apa? Merasa dimainkan, tetapi juga sekaligus merasa diberi anugerah seorang pasangan yang akan hidup selamanya, seumur hidup. Dan pasangan ini akan menjadi keluarga beranak pinak. Pertanyaannya 3 kali dan membuat dia tidak bosan-bosan. 3 kali itu artinya juga berkali-kali. 3 melambangkan simbol sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun Petrus juga ditanya oleh Yesus sebanyak 3 kali, ya. Yesus setelah bangkit dari mati, kemudian menampakkan diri pada para murid. Kemudian Yesus bertanya kepada Simon Petrus. 3 kali pertanyaannya. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." "Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." "Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus merasa tidak enak. Kalau tadi pasangan ditanya kawin selama 3 kali, selalu tersenyum karena penasaran dan ingin cepat. Tetapi Petrus penasaran dan sedih karena merasa dipertanyakan cintanya kepada gurunya. Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." "Tuhan, kenapa engkau bertanya sebanyak ini?" Lalu Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebab ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu dan berjalan sesukamu, semaumu kemana engkau mau tuju. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan diikat tanganmu dan engkau akan dituntun ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Penderitaanmu akan ada di situ. Simon, anak Yohanes atau Petrus. Hal itu dikatakan oleh Yesus bagaimana cara Petrus akan mati, yaitu mati tidak dikehendaki oleh dirinya karena dia akan diadili dan disalibkan dengan lebih ngeri, yaitu kepala di bawah, kaki di atas, disalibkan di Roma. Saudara-saudari yang terkasih, ketika masih muda kita bisa sesuka hati, kita bisa seenaknya sendiri. Ketika sudah mulai tua, mulai punya pasangan, punya anak, anaknya 1, 2, 3, delitir keluar atau melahirkan terus, maka kita sudah mulai
tidak bebas lagi seperti anak muda dulu. Mengikat pinggang kita, kita pergi ke sana kemari, mancing, nyari kerja ini, nyari itu, tetapi tidak pernah bertanggung jawab kepada keluarganya. Sekarang kemudian kita harus bertanggung jawab kepada keluarga, anak-anak kita. Semakin tua, semakin cucu ada. Maka orang sering menyebut kalau orang tua itu orang yang sudah bau tanah. Tetapi di sisi itu kadang-kadang konotasinya negatif. Konotasi positifnya adalah orang yang sudah menep, orang yang sudah mengendapkan seluruh pengalaman hidup, pergulatan hidupnya, orang yang sudah pasrah, orang yang sudah tidak menuntut apa-apa lagi, orang yang sudah membuat dirinya sendiri, mempersiapkan diri untuk bersatu dengan tanah, maka atau dikuburkan, maka sering disebut bau tanah. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, itu menjadi saat bagi orang tua untuk berpasrah pada Tuhan. Kalau Romo Yohanes Pedro Arupe menulis di dalam bukunya bahwa aku bahagia pada masa tuaku ini, aku bisa menyatukan diri kepada Tuhan. Ignatius bahkan mengatakan dia kapanpun ingin berjumpa dengan Tuhan, dia bisa, karena dalam masa-masa bau tanahnya dia sudah bisa pasrah, menyatukan manunggal dengan asal dan tujuan hidup sendiri. Itu yang diharapkan. Itu juga yang diceritakan Yesus tentang Simon anak Yohanes atau Petrus sebagai rasul yang utama di tengah 12 rasul. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi sebaliknya, saya mengenal seorang tua yang hidupnya kadang-kadang tidak patut dicontoh. Orang sudah bau tanah, orang sudah usia 70 tahun lebih, mungkin usianya bisa 1, 2, 3 tahun, atau paling pol 5 tahun. Kalau itu pun kita kadang-kadang tidak bisa memprediksi seperti itu. Tetapi kelakuannya masih juga kelakuan dengan egosentrisme. Dia bisa mencuri program-program untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan umat yang bukan haknya. Dia bisa menyembunyikan itu. Dia bisa tidak jujur dengan itu. Apapun yang dipercayakan kepadanya, dia kadang-kadang masih juga punya pikiran, mana hakku, mana bagianku. Padahal itu adalah untuk orang-orang yang seharusnya tidak mampu, yang seharusnya membutuhkan. Dia sendiri sebetulnya sudah mampu, apalagi didukung anak-anaknya dalam hidup atau melanjutkan hidup, dalam bersyukur, dalam makan dan rekreasi. Tetapi dia masih merasa kalau tidak pegang uang, kalau ada kesempatan untuk mengambil jatah, kenapa tidak diambil? Padahal itu jatah orang lain. Kadang kita bertanya, kadang kata-kata Yesus untuk Petrus ini tidak berlaku bagi orang-orang tertentu. Bagi orang yang merasa hidupnya sudah dekat, hidupnya sudah bersatu dengan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan duniawi sudah tidak mengganggu hidupnya lagi, maka itu cocok. Dia akan diikat, dibawa ke tempat-tempat orang yang tidak, di tempat yang tidak dikehendakinya. Tetapi orang-orang tertentu justru semakin gila di dalam mengikuti hak egoismenya, di dalam mengikuti egosentrismenya. Semua harus untuk saya. Mana jatah saya? Dan akhirnya, kalau tidak disapa, kalau tidak dipuji, kalau tidak mendapat bagian, dia akan protes keras, merasa sakit hati, dan akhirnya membuat rusak suasana keluarga besar, suasana komunitas, dan kemudian tidak dikatakan seperti Yesus bahwa
orang ini masih mengikat pinggangnya, pergi semaunya, dan akhirnya merusak apapun. Semoga kita ditanya 3 kali oleh Yesus, menjawabnya, menanggapinya seperti ditanya pengantin tadi, sambil tersenyum tersipu mengatakan, "Ya Tuhan, silahkan, aku mencintaimu." Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.